Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat lahir maupun nikmat batin yang mungkin kita rasakan. Namun ada satu nikmat yang mungkin terkadang kita tidak menyadari akan keluarbiasaan nikmat ini, yaitu nikmat al-iman, nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang satu ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai. Berbeda dengan halnya harta, atau mungkin kesehatan, atau mungkin kesempatan, ini nikmat tersebut tentu bisa diberikan kepada siapapun, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Namun kenikmatan al-iman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada yang lainnya yang di dalam rukun iman, ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada Allah yang cintai. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Wala yu'ti al-iman illa man yuhib. Sedangkan al-iman itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena al-iman tetap berada dalam diri kita. Namun sebaliknya, tatkala kita memiliki kelemahan di dalam iman, maka kita terus untuk berusaha dan berupaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ikhtiar, dengan berbagai macam cara, sehingga keimanan kita tetap kokoh, tetap berkualitas dan terus ditingkatkan di dalam diri kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa dalam iman kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bila kita bersyukur kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan kesyukuran yang mungkin hanya sedikit, Allah akan memberikan yang tiada banding daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yashkur al-qalil, lam yashkur al-katsir." Barang siapa yang tidak bersyukur pada hal yang sedikit, maka dia tidak mampu untuk mensyukuri sesuatu yang lebih besar. Maka keimanan ini yang mungkin kita rasakan atau kita tidak mungkin sadari, maka kita harus bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai seorang yang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, akan terus diuji di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah termaktub di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yatruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu
mengira bahwasannya mereka dibiarkan saja, yang mana mereka mengatakan, kami telah beriman. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang mereka tidak diuji lagi. Di ayat ketiga, walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka yang mengatakan tadi, kami telah beriman kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 bahwasannya Allah menguji, memberikan ujian kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Apakah betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena sejatinya kejujuran dan kedustaan hanyalah Allah yang tahu. Ini yang termaktub dalam surat Al-Ankabut ayat ketiga. Hati yang jujur adalah hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sabar atas segala ujian yang Allah berikan dan meyakini itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang jujur termasuk juga hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kesenangan maupun di dalam kesedihan atau dalam musibah yang kita rasakan. Hati yang jujur di dalam surat Al-Ankabut adalah merupakan yang lebih mengharap kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Karena sejatinya dia berpikir akan alam yang kekal setelah alam dunia ini. Tidak berpikir akan kenikmatan dunia saja, yang mana kenikmatan itu akan hilang, akan musnah di dalam kehidupan kita. Dan dia meyakini bahwasanya alam yang kekal adalah alam akhirat. Hati yang jujur juga termasuk hati yang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang-orang yang jujur itu akan merasakan kenikmatan di akhirat kelak sebagaimana surat Al-Maidah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu hadzal yauma yanfa'u as-shadiqin sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, qala Allahu, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kejujurannya atas mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Jadi mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allah ridho terhadap dirinya, itulah keuntungan yang amat sangat besar. Maka kejujuran ini merupakan ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kejujuran maka Allah akan melihat, akan menguji kita apakah kita jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kejujuran dan kedustaan ini hanyalah kita dan Allah saja yang mengetahui. Karena sejatinya manusia tidak tahu apa yang berada di dalam hati manusia yang lain, sedangkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kekuatan di dalam menjalankan segala ibadah kita, dan Allah meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berbuat jujur, berkata jujur, dan beramal soleh dengan kejujuran, karena Allah sejatinya melihat apa yang kita rasakan dari kejujuran tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.